Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa tafakhurum wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kama tarigoisna ajabal kufar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfara thumma yakun hutama wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallah wasami wa ta'ah wa in kan abdan habasiyya fa innahu may yasminkum yara ba'di ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin wa muslimat, hamba Allah, sidang taklim yang berbahagia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali atas limpahan karunia dan nikmat Allah SWT, sehingga kita bisa melanjutkan kembali ya rutinitas kita, yaitu ta'lim. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi catatan amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya dan seluruh pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini ya alhamdulillah, dengan izin Allah saya diberikan kesempatan untuk mengisi taklim ini ya, taklim malam Jumat. Seyogianya diisi oleh guru kita, namun beliau berhalangan hadir ya, maka saya ditugaskan untuk menggantikannya. Mudah-mudahan ya apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini ya bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui ya, sering kita dengar ya, bahwa majelis ini adalah majelis yang sangat mulia ya, disebutnya Raudatul Jannah ya, taman-taman surga. Maka saya ya berdiri duduk di sini ya, seolah-olah ada di pintu surga ya. Karena kenapa? Saya ngelihat tuh di belakang para ikhwan ada bidadari itu. Jadi seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ya kita senantiasa bersemangat ya, bergairah ya dalam ta'lim, kemudian infaknya ya. Karena ciri daripada orang-orang yang muttaqin ya, orang yang bersegera ya pada ampunan Allah itu ya, yang dijanjikan kepadanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu adalah orang-orang yang senantiasa berinfak fisaroi wardoro ya, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Nah, jadi senantiasa berinfak gitu. Itulah ciri-ciri orang yang bersegera pada ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin minallahi
uidat lil wa jannatun arduha samawati wal ardh uidat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dara'i. Jadi ciri-cirinya yang pertama itu orang yang bersegera yang kepada ampunan Allah itu senantiasa berinfak ya. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah itu jadi karena infak itu walaupun pada dohirnya ya, pada dohirnya itu kita salurkan untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan apa saja, tapi pada hakikatnya adalah akan kembali untuk kita ya. Kalau kita baca itu dalam surat Al-Baqarah ayat 261 itu diumpamakan seperti satu biji yang tumbuh dengan 7 tangkai. Kemudian setiap tangkai itu berbuah 100 butir. Jadi 1 dikali 7 dikali 100. Jadi kalau kita berinfak 1000 berarti balasannya 700.000. Wah, banyak ya. Ya umpamanya. Nah jadi kita jangan berpikir, jangan mentang-mentang ada ayat berbunyi seperti itu lalu kita balasannya pengen duit gitu ya. Enggak seperti itu ya. Sebagaimana kita kemarin dengar bahwa Allah itu memberi kita sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi jangan berpikir kita infak 10.000 uang balasannya berapa jadinya. 1.000 aja 700.000, apalagi 10.000 berapa? Tinggal hitung aja ya. Jadi balasannya nggak mesti kembali duit kepada kita, nggak mesti ya. Allah tahu apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Bisa jadi berupa kesehatan, ya, keselamatan, kelancaran kerja, urusan kita mudah. Ya kalau kita banyak duit, kemudian kita stroke buat apa coba? Umpamanya ya gitu. Kalau kita dibantah minta dibalas dengan uang, oke kata Allah dibalas dengan uang, tapi kamu nanti sakit, uangnya habis juga. Percuma, cuci darah tuh setiap seminggu 2 kali, coba bayangin. Iya. Jadi tidak melulu dibalas dengan uang gitu ya balasannya itu. Jangan mentang-mentang, wah janji Allah 1 dikali 7, 7 dikali 100, wah saya infak 1 juta nih. Balasannya udah berapa M tuh. Jadi nggak seperti itu ya. Tinggal hitung aja. Nah jadi Allah bisa saja membalas tunai dengan berupa uang, mampu. Ya. Tapi yang Allah kehendaki lebih keistimewaan pada akhirat. Jadi tabungan bagi kita. Jadi seperti itu. Di dunianya ya bisa kesehatan, ya, kelancaran, anak-anak yang soleh dan soleha itu juga sama rezeki. Ya, seperti itu. Nah jadi ciri daripada muttaqin diantara itu adalah yunfikuna fis sarai wad dara, yaitu senantiasa berinfak. Nah jadi seperti itu. Kemudian para ikhwan sekalian, sebelum saya sampai kepada materi utama ya, saya akan sampaikan pula ya, atau akan saya memberikan satu kisah ya. Jadi untuk mensikapi karakteristik para ikhwan kan macam-macam gitu. Macam-macam ya kalau di grup itu ya saya lihat ya. Ini ada pada masa Rasulullah ya, seorang sahabat yang tingkahnya agak konyol gitu ya. Tapi sangat dia itu suka membuat Rasulullah tertawa gitu. Jadi beliau itu dengan melihat sosoknya sudah tersenyum gitu. Nah ini namanya Nuaiman ya, sahabat itu. Saya pernah baca di buku yang itu oleh Yusuf Qaradawi ini, dan ada juga ya di medsos yang menyampaikan itu. Ini orangnya si Nuaiman ini agak sedikit berlebihan kalau bercandanya itu. Pernah satu ketika ya, seorang yang tidak bisa melihat ya, sang tunanetra itu datang di sekitar Masjid Nabawi itu ya. Dia kebelet pengen pipis. Nah ketemu dengan Nuaiman itu ya. Katanya kata orang itu tolong saya antar ke toilet, bahasa katanya. Baik saya tolong. Bawa tuh orang sama Nuaiman itu. Dibawa kemana? Tahu nggak? Dibawa ke dalam masjid. Karena itu orang buta. Ini toilet, silahkan kencing di sini. Itu orang buta kencing dalam masjid. Kita bayangin nih, ini sahabat bercanda ya nih begitu. Lihat bercandanya. Kencingnya dalam masjid. Nah, para sahabat yang itu mamah ya. Itu mau dipukul itu orang buta itu. Jangan. Ini ulah si Nuaiman nih. Bener Nuaiman kan gitu. Akhirnya begitu disergap sama para sahabat itu, kenapa kamu kencing di sini? Loh, ini bukannya toilet, kata orang itu. Bukannya di masjid. Masya Allah, saya tadi dituntun orang, kata orang itu. Saya dibawa ke sini, katanya ini WC gitu, WC umum gitu. Nah akhirnya siapa tadi? Nuaiman. Oh nanti akan cari orang itu. Keluar tuh orang itu, nyari Nuaiman.
muter gak ketemu. Akhirnya ketemu lagi dengan bahasa yang berbeda Nuaiman itu, supaya tidak dikenali. Kamu kemana, kata Nuaiman itu. Kata orang buta itu, saya nyari Nuaiman. Kenapa? Oh, tadi saya dikerjain sama dia. Saya mau kencing, kira dibawa ke WC umum, malah dibawa ke dalam masjid. Kalau begitu, oh nak, baik, kata si Nuaiman, tapi dengan suara yang berbeda gitu ya, supaya tidak dikenali sama orang buta itu. Baik, si Nuaiman itu memang kurang ajar, kata gitu. Terlalu berlebihan bercandanya. Kata Nuaiman, mari aku tuntun bawa kamu ke si Nuaiman. Dibawa muter-muter, tuh kan namanya orang buta nggak ngerti kan, muter-muter, dibawa ke masjid lagi. Dibawa ke dalam masjid, kemana? Kepada seorang yang sedang sholat. Siapa? Utsman bin Affan pada waktu yang sedang sholat. Coba bayangin bercandanya Nuaiman ini ya. Begitu sampai, kata Nuaiman, nih si Nuaiman sedang belaga soleh. Dia sedang sholat nih, belaga soleh dia. Ini Nuaiman tepat di hadapan kamu. Akhirnya apa? Dipukul itu Utsman bin Affan sama tongkat si buta itu. Akhirnya kan ribut lagi orang yang di dalam masjid itu. Ini saya baca dalam kitab dalam buku Saku Syekh Qaradawi ya, Yusuf Qaradawi ini. Coba bayangin bercandanya itu sobat itu. Keterlaluan kan? Ya. Dipukul itu Utsman bin Affan itu sama orang buta itu. Akhirnya ribut lagi, wah Utsman ada yang bunuh, kata para sahabat yang lain tuh. Akhirnya salah lagi aja. Kenapa kau bukannya di Nuaiman? Bukan, ini Utsman bin Affan. Aduh, saya dikerjain lagi aja. Akhirnya orang buta itu bersumpah, saya tidak akan percaya sama orang lain, katanya gitu, karena dikerjain terus gitu. Ya, seperti itu. Terus pernah lagi Rasulullah juga pernah dikerjain sama Nuaiman itu. Satu saat ya, ketika dalam satu perhelatan itu Nuaiman itu pesan makanan, semua yang ada dikasih makan, termasuk Rasulullah. Nah selesai makan itu, ya Rasulullah, makan ini engkau yang bayar ya. Subhanallah, salah. Wahai Nuaiman, jadi kami yang harus bayar? Iya, kata. Wah, gimana? Rasulullah dikerjain kan. Jadi bukan dia yang traktir ya. Semua yang ada dikasih makan, diambil makan, dipesenin makanan ke warung itu. Nah, iya, termasuk Rasul dikasih. Setelah selesai ya Rasulullah, makanan ini engkau yang bayar ya gitu. Dia pergi langsung. Akhirnya ya Rasulullah, kata Rasulullah, ya udah kita para sahabat patungan, kita bayar, kita makan, dikerjain. 3 kali itu coba. Jadi ini untuk mensikapi ya sebagai bagaimana kita mensikapi ternyata ya pada masa Rasul juga ada ya karakter manusia itu yang kadang-kala konyol tapi kangen gitu, orang bikin kangen gitu. Rasulullah itu kalau melihat dia itu selalu tertawa gitu. Satu lagi, satu ketika ya Abu Bakar As-Siddiq itu hendak melakukan perjalanan dagang ya ke Syam, Syria ya. Nah maka beliau itu mohon kepada Rasul, minta kepada Rasul bahwa saya akan mengajak Nuaiman bersama seorang sahabatnya itu Suhaibah ya. Nah singkat cerita jalan ya, Abu Bakar itu bersama Nuaiman bersama Suhaibah itu jalan ke Syam ya, dalam berniaga. Nah si Suhaibah itu ditugaskan untuk menjaga makanan ya. Kemudian Nuaiman tidak diberikan pekerjaan, dibiarkan saja. Silakan kau melakukan apa, terserah ya. Nah setelah waktu siang ya, setelah waktu siang Nuaiman lapar. Nah, sementara si Suhaibah itu ya diberikan amanat oleh Abu Bakar itu, jangan kau berikan makanan itu tanpa seizinku, kata Abu Bakar gitu ya, seperti itu. Nah, si Nuaiman lapar, datang menghadap si Suhaibah yang menjaga makanan. Kata Nuaiman, Suhaibah, aku lapar nih. Kata sahabat, waduh bagaimana ini, Abu Bakar ini tidak ada gitu ya. Saya tidak bisa memberikan makanan tanpa seizin beliau gitu. Dia terus merengek-rengek lapar gitu, minta makan, tapi tetap gak dikasih. Oh kalau begitu kamu cari masalah dengan saya, kata Suhaibah, kata Nuaiman itu. Benar kamu tidak memberikan makanan? Benar, karena saya tidak bisa memberikan makanan tanpa seizin Abu Bakar. Akhirnya apa? Dia pergi ke pasar budak. Dia belaga mau beli ya, ke pasar budak itu kan masih zaman perbudakan. Kata Nuaiman, yang ini harganya berapa? 100 dirham, yang itu 80 dirham. Saya punya budak, nah, sama seperti ini tapi harganya lebih murah.
saya jual 20 dirham. Tapi kekurangannya itu budak saya itu selalu bilang saya ini bukan budak, orang merdeka gitu. Nah, saya berikan ciri-cirinya. Orang yang seperti ini dia sedang ada dekat makanan gitu. Akhirnya dijual itu orang merdeka ke budak gitu. Karena ingin makan gitu. Akhirnya datang yang membeli budak itu ya. Tuh yang membeli budak itu dia diambil itu si Suhaiban itu. Kamu udah saya beli, saya ini bukan budak, saya ini orang merdeka. Emang benar kamu penyakitnya seperti itu, kata si yang tuan kamu itu selalu bilang seperti itu, saya ini orang merdeka. Enggak peduli, diambil tuh. Akhirnya kejadian itu dilaporkan ke Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar ketemuan kan, suruh nebusin kan. Nah, cuma masalah. Nah, sepulang dari perjalanan itu diceritakan kepada Rasulullah kejadian itu. Rasulullah itu tertawa sejadi-jadinya itu. Jadi seperti itu ya. Jadi Rasulullah tertawa sejadi-jadinya mendengar si Suhaiban dijual oleh si Sulaiman gitu. Dan berteriak, saya ini orang merdeka bukan budak. Jadi seperti itu. Hanya karena ingin makan saja itu, karena tidak mau ngasih dikerjain saudaranya itu. Dan ya oleh Rasulullah SAW kejadian itu selalu diceritakan ya. Kalau ada tamu gitu yang mau tukar pikiran dengan Rasulullah, diceritakan kisah-kisah itu si Nuaiman menjual sahabatnya itu, diceritakan sampai bertahun-tahun, diulang-ulang terus itu. Dan pada waktu sampai kepada kematiannya si Nuaiman itu ya, Rasulullah yang dalam cerita itu saya baca Rasulullah yang memandikan ya, yang mengkapani, kemudian yang masuk ke liang lahat. Nah, setelah selesai ya acara pemakaman itu, sudah siang ngelawat pulang semua, maka Rasulullah tinggal di situ. Saya akan tunggu di sini. Kata Rasulullah, takut si Nuaiman nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat gitu. Nah, jadi Rasulullah itu karena mukjizatnya ya. Ketika datang Munkar Nakir itu nanya apa pertanyaan itu, man rabbuka kan gitu kan. Waman nabiyuka. Nah, kata Nuaiman begitu ditanya oleh Munkar Nakir, jangan keras-keras. Orangnya masih di atas gitu. Orangnya masih di atas tuh, masih nungguin di atas. Jadi seperti itu. Iya. Kata Nuaiman, jangan kasar nanyanya tuh. Ketika orangnya masih di atas tuh ada nungguin gitu. Rasulullah masih tersenyum gitu sampai begitu beliau sedang ketika ada dalam barjah juga gitu. Itu jadi seperti itu. Jadi makanya saya sekarang nggak pernah comel ya. Ngelihat para hewan di grup itu ada yang macam-macam. Wah, ya emang pada zaman dulu juga ada gitu orang yang bercandanya berlebihan gitu kebetulan, jadi seperti itu. Nah, itulah sekedarnya bagaimana sikap kita dalam menyikapi para ikhwan ya. Karakter kan macam-macam di grup itu saya lihat. Ada yang senang stiker terus kan. Kadang-kadang ada yang berlebihan, kadang ada yang nyerempet-nyerempet. Ya udah biarin aja dah. Si Nuaiman juga berlebihan. Tapi Rasulullah kangen gitu, selalu tertawa kalau melihat si Nuaiman itu. Jadi seperti itu. Nah, itu para ikhwan sekalian sekedar namanya intermezzo pengantar itu ya. Baiklah ya. Kita masuk ke ini surat Al-Hadid ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasya qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba ya? Belumkah datang pada kaum orang-orang yang beriman an tasya qulubuhum li dzikrillah, yaitu hatinya bertambah khusyuk dalam mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan apa-apa yang diturunkan dari al-haq, yaitu Al-Qur'an. Wala yakunu kal ladzina min qablu. Wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul abadu faqasat qulubuhum. Maka janganlah seperti orang-orang ahli kitab terdahulu ya, yang telah berlalu pada mereka masa yang sangat panjang, faqasat qulubuhum, sehingga hatinya menjadi keras. Nah, jadi para ikhwan dan akhwat sekalian ya, dari sekian banyak nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita ya, khususnya orang-orang yang beriman, maka kita telaah, kita rasakan sehingga kita sanggup ya mensyukuri, menjadi manusia yang pandai bersyukur, dan itu semua akan mengantar kepada kehusyuan kepada kita dalam mengingatnya.
Maka dalam ayat yang saya tadi baca, ayat ke-20-nya itu diumpamakan, ya. Jadi ini diingatkan setelah kita membaca ayat ini, ya, ayat ke-19 sampai dengan ayat ke-16 sampai dengan ke-19. Kemudian ayat ke-20-nya itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah laibun walahun, permainan dan senda gurau, watafahurum wajinatun watafahurum bainakum, dan berhias-hias dan berbangga-bangga di antara kalian, watakatsrum fil amwali wal audad, dan berlomba-lomba memperbanyak harta dan keturunan. Kama tariqaitin, seumpama air hujan yang turun dari langit, ajabal kufar nabatuhu, sehingga membuat bangga, ya, membuat takjub, ajaba, ya, membuat takjub para petani, yaitu menjadi subur tanamannya. Sumaya hiju, kemudian tanaman itu menjadi kering, ya. Sumaya hiju patar musparo, kemudian kalian lihat tanaman itu menjadi kuning, mengering. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita diingatkan, ya, bahwa kehidupan dunia ini adalah laibun walahun, permainan, ya, dan senda gurau. Artinya hidup di dunia tanpa dibekali iman, ya, maka amal baik apapun yang kita lakukan akan menjadi sia-sia, ya. Cuman yang satu kita perlu tahu, ya, kenapa orang-orang yang katakanlah tanpa ada iman di dadanya itu, ya, hidupnya itu seolah-olah gitu mentereng, ya, seolah-olah mudah gitu, rezekinya banyak, usahanya lancar. Kenapa? Karena mereka itu, ya, kalau kita telah menurut Al-Quran itu, mereka itu yang mereka dapatkan hanya kesenangan dunia. Jadi kalau mereka berbuat baik, maka balasannya itu kontan. Balasannya kontan. Jadi kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di muka bumi ini, maka balasannya di muka bumi ini, di hidupan sekarang ini. Di akhirat itu tidak ada. Maka bedanya, ya, bagi mukmin itu, ya, maka kemarin disampaikan, ya, dapat ajrun, ya, dapat jaza, dan dapat sawab, ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau mereka itu, ya, hanya dapat ajrun saja, ya, balasan saja, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi bagi kita yang mukmin ini, ya, sakitnya aja, kalau orang-orang terdahulu itu, orang-orang salafus saleh itu, sakitnya itu menjadi nikmat. Betapa tidak, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan kalau ketika seorang mukmin itu mendapat musibah sakit, maka diutus 4 malaikat. 1, ya, mengambil kebugarannya, ya. 2, menahan rezekinya. 3, nafsu makannya hilang. Yang keempat, apa itu satu lagi itu? Ya. Dosanya, ya, diambil dosanya. Jadi kita doakan, ya, barangkali ada para ikhwan yang tidak sempat hadir pada malam hari ini karena sakit, semoga penyakitnya cepat diangkat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penggugur dosa-dosanya. Jadi, dan kemudian apabila sembuh, ya, dikembalikan yang 3, ya. Kembalikan rezekinya, bisa usaha lagi, ya. Kemudian kebugarannya, nafsu makannya juga ada lagi seleranya. Tetapi yang keempat tidak dikembalikan, apa? Dosanya, ya, seperti itu, ya.
Jadi ketika sakit itu ya, kalau kita baca kisah Nabi Ayub itu, ketika kita sakit, berapa kita habis berobat, biaya berobat kita itu, kalau kita sembuh itu dikembalikan itu loh, diganti itu. Coba kita bayangkan Nabi Ayub itu alaihissalam itu sakit ya, diasingkan ya. Beliau itu kan diasingkan kan karena bau ya, penyakitnya itu dianggap penyakit yang berbahaya, menular. Kemudian anak-anaknya meninggal semua, hartanya juga habis. Nah, kemudian setelah sembuh ya, setelah sembuh itu dikembalikan istrinya mendisubur lagi, sekali anak 2, melahirkan 2 itu kembali lagi, hartanya yang habis itu kembali lagi, diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah demikian juga berlaku pada kita kalau kita sabar seperti itu ya. Ini Al-Quran ini, jadi Al-Quran itu pelajaran bagi kita ya. Jadi jangan ya, yang penting kalau kita dapat ujian itu terima dulu gitu, jangan protes dulu ya. Makanya dalam ayat itu wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya kalau kita diuji itu terima dulu kita ujiannya, kita terima ujiannya dan minta solusinya kepada Allah. Artinya ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan kita, pasti itu berbanding lurus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi seperti itu. Jadi kaidah seperti itu ya. Jadi ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita diuji apapun pasti itu kita mampu gitu. Cuman kadang-kadang kita iya nggak sabar. Kok kita susah mulu sih hidup ya. Artinya kalau kita diuji dengan suatu ujian, artinya itulah kita yang mampu, orang lain tidak akan mampu gitu. Hanya kita yang mampu menerima ujian itu. Jadi sekali lagi ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan kita. Allah tidak akan menguji di luar kemampuan kita, tidak akan ya. Pasti sesuai dengan kemampuan kita. Maka wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya kita terima dulu ujian, kemudian minta solusinya kepada Allah. Pasti itu ya, seperti itu. Nah, jadi kalian sekalian ya, jadi mukmin itu seperti itu. Kalau orang-orang di luar Islam itu kelihatannya lancar segala urusannya, maka mereka itu hanya emang seperti itu. Bagiannya hanya di dunia saja. Maka kalau saya punya teman ya, teman usaha itu kan orang non muslim ya katakanlah ya. Maka saya, ayo mas berbuat baik mas, berbuat baik. Saya tahu gitu, karena dia akan sering, bahasanya akan kontan gitu, seperti itu. Jadi ayo mas berbuat baik, terus nyari order gitu, dapat itu langsung cash itu. Iya. Jadi saya kan ikut kebagian, kan saya kan nimbrung gitu kan ke bawah gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang non muslim teman kita suruh berbuat baik, nanti tuh cepat itu balasannya tuh kontan itu cash gitu. Nah jadi bagi kita itu hendaklah mari kita sama-sama kita tingkatkan ya kehusuan kita ya, karena dari sekian banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, itu semua adalah fasilitas bagi kita untuk bersyukur ya, meningkatkan semakin khusyuk. Nah, maka pada ayat diingatkan kalian jangan seperti orang-orang ahli kitab terdahulu, karena telah berlalu masa yang sangat panjang sehingga hatinya menjadi kasar. Faqasat qulubuhum. Jadi kita yang sudah menetapi agama ini, jangan sampai karena masa telah berlalu yang sangat panjang kemudian kita menjadi kurang bergairah gitu. Maka untuk senantiasa membangkitkan gairah itu ya seperti ini, sering berkumpul ya. Nah, jadi seperti ini. Kita kenali gitu, oh yang hadir pada malam ini si A si B ya. Jadi jangan ketika sholat itu mestinya kita tahu siapa di samping kita nih. Kita sholat berjamaah itu kita harus tahu siapa di samping kita, kiri kanan kita. Kadang-kadang kita kan cuek, nggak tahu siapa yang di kita, kadang-kadang nggak tahu. Nah maka itu bagian daripada silaturahim ya. Kita kenali. Dengan demikian maka semangat kita akan semakin bergairah gitu. Kalau tidak demikian ya nanti nasib kita tidak akan jauh beda dengan ahlul kitab ini, karena terlalu masa yang berlalu begitu panjang, hati kita menjadi kasar. Dan hati manusia itu kalau sudah kasar ya para ikhwan sekalian, melebihi batu.
keras itu melalui batu. Karena batu itu kita pernah kan surat Al-Baqarah itu baca, batu itu ada yang dialiri air, kemudian batu itu meluncur. Di antara batu itu ada yang dialiri air, ditetes air sampai batu itu menjadi tembus. Itu batu, batu aja sama air bisa tembus. Tapi hati manusia kalau sudah keras susah. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw asyaddu qasya. Kemudian hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Di antara batu itu ada yang meluncur karena takut kepada Allah. Dan di antara batu itu ada yang dialiri air. Dan di antara batu itu ada yang bisa ditembus oleh air. Nah, itu jadi perumpamaan. Jadi mari ya jangan talim ini kadang-kadang kita menyembuhkan, tapi suatu kewajiban ya. Kemarin sudah dibahas itu, kita itu wajibnya itu nuntut ilmu bukan pinternya gitu. Perkara pinter mah nasib katanya gitu. Seperti itu. Jadi kita datang aja. Karena pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah itu. Jadi sebagai motivasi itu kan surat An-Nisa itu ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan menemukan kelapangan, ya, muragaman katsira wa sa'ah. Akan menemukan kelapangan. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli. Maka barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia hijrah ya, menghadiri Masjidil Salim ini, tsumma yudrikul maut, kemudian maut menjemputnya itu, faqad waqa ajru Allah. Maka sungguh balasannya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan ya, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Ampun, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi seperti itu akan mendapatkan ampunan ya. Kita keluar dari rumah menghadiri majelis ini, maka ampunan Allah turun pada kita. Jadi seperti itu. Nah, jadi para ikhwan dan akhwat sekalian, jadi mudah-mudahan ya kita yang sudah lujum dalam jamaah ini semakin bergairah ya, tidak bosan, taklim, infaknya. Sekali lagi infak itu walaupun kita keluarkan untuk kepentingan lain ya, kepentingan urusan umat ini, tapi pada hakikatnya adalah akan kembali kepada kita. Maka barang siapa yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil kepada dirinya sendiri. Maka barang siapa yang suka berinfak, maka disebut orang-orang yang meminjamkan pinjaman yang baik pada Allah. Itu ayat berapa tadi dibaca itu? Masya Allah, ya Allah yang maha segalanya ya, yang memiliki semua yang ada di langit dan bumi, mengatakan minjam pada kita. Masya Allah, ini bahasanya kalau orang-orang yang ras itu menangis kalau membaca ayat ini. Barang siapa memberikan pinjaman yang baik, maka baginya adalah balasan yang sangat banyak, akan dilipat gandakan. 1 dikali 7, 7 dikali 100, kemudian akan dilipat gandakan lagi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dalam ayat selanjutnya ya, ayat ke-17-nya, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Nah, ini sindiran ya. Ketahuilah bahwa Allah itu sesungguhnya mampu menghidupkan bumi yang telah mati. Artinya apa? Kalau kita tengok sejarah itu ya, Makkah ya, Al-Mukarram itu dulu sebelum pada pra-Islam itu padang tandus, tidak ada apa-apanya, budayanya aja brutal ya, ganas orang-orangnya itu. Pernah kejadian ketika Ka'bah dicuci ya, dibersihkan, itu Hajar Aswad diturunkan. Nah, ketika mau menaikkan lagi itu berselisih suku itu, 4 suku itu. Akhirnya mereka bersepakat ya bahwa mereka itu nyaris berperang itu, berebut. Setiap suku kabilah itu berhak untuk yang menaikkan Hajar Aswad ke tempatnya. Nah, akhirnya mereka bersepakat, kita cari siapa orang yang paling pertama itu masuk Masjidil Haram itu. Dengan izin Allah, Muhammad bin Abdullah, beliau belum menjadi nabi pada waktu itu ya. Beliau yang datang pagi-pagi, akhirnya 4 kabilah itu bersepakat agar Rasulullah ya
yang menaikkan Hajar Aswad ke tempatnya. Maka dengan sifat patonahnya, nah ini patonah itu kecerdasan ya. Ini kalau orang-orang modelnya berpikirnya model Yunani itu, patonah itu dikaitkan dengan politik, padahal bukan. Patonah itu kemampuan ya, kemampuan menyelesaikan masalah besar dengan hal yang sederhana. Contohnya apa? Hajar Aswad ya, itu ditaruh di sorban. Nah kemudian ujungnya itu diangkat oleh ketua kabilah itu empat-empatnya. Akhirnya kan keempat-empatnya puas. Diangkat. Itu mereka itu nyaris berperang. Hanya dengan sorban bisa selesai, itulah masalah besar bisa selesai dengan cara yang sangat sederhana. Akhirnya mereka keempat kabilah itu memegang ujungnya ya, ujung itu empat sisi, kemudian diangkat. Nah setelah dekat baru batunya diambil Rasulullah, dimasukkan ke tempatnya. Mereka puas ya, seperti itulah patonah ya. Patonah itu adalah kemampuan ya menyelesaikan masalah besar dengan hal yang sederhana. Seperti itu. Mereka yang nyaris berperang itu bisa selesai dengan selai sorban. Masya Allah ya. Nah itulah. Nah jadi seperti ini. Jadi i'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Jadi Makkah yang tandus dengan diutusnya Rasul seorang di tengah-tengah mereka itu, maka menjadi bermartabat, menjadi hidup Makkah itu. Seperti itu. Nah jadi demikian ya. Kalau kita acuh tak acuh ya dalam berislam, dalam beragama ini, maka sesungguhnya Allah itu mampu mendatangkan kaum yang lain. Ya berarti ketika mati kan gairah kita tidak ada gitu untuk dalam hidup berjamaah ini. Ogah-ogahan, udah nggak taat talim, nggak pernah infak apalagi. Ya nanti Allah mampu menghidupkan yang telah mati. Ilamu analil arda ba'da mautiha. Allah tuh sanggup mengganti kita ya. Kalau kita sudah tidak mau itu, ganti dengan generasi yang lain. Kan datangkan. Seperti itu. Ilamu analil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayat. Maka sungguh jelas, telah jelas bagi kalian ayat-ayat kebesaran Allah. Nah jadi seperti itu. La'allakum ta'qilun. Jaga kalian berpikir, berakal. Jadi gunakan. Jadi marilah sekali lagi para ikhwan sekalian ya, kita tingkatkan ya, agar kita semakin bergairah lagi seperti dulu lah. Kayaknya dulu kayaknya semarak banget ya. Ketika baru-baru kita berbayat, katanya kita bahagia bener gitu, kemana-mana taklim. Ada taklim sana berangkat. Dan ada itu seperti harus dijaga, ya semangat seperti harus dijaga. Karena itu akan kembali kepada kita ya, di samping pahala-pahala yang terjanjikan Allah ya, kemudian silaturahim kita juga akan terus berjalan. Gitu. Karena dengan rajin silaturahim itu ruhul jihad kita akan semakin meningkat. Maka pernah ditulis satu materi itu, memompa ruh jihad via silaturahim. Itu ada pernah itu situ. Kita tingkatkan ruh jihad kita dengan silaturahim, dengan senantiasa berkumpul. Jadi para ikhwan sekalian, sekali lagi dalam ayat ini yang dijelaskan ayat ke-16 itu bahwa kita jangan sampai meniru ahlul kitab. Jadi nasib kita itu, nasib muslimin memang tidak jauh beda dengan ahlul kitab ya. Selalu berselisih karena telah terlalu masa yang sangat panjang sehingga menjadi keras, maka yang terjadi adalah perselisihan terus gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini diingatkan, wala takunu kalladzina utul kitab min qablu. Jangan kalian ya seperti orang-orang ahlul kitab yang terdahulu. Fatola alaihimul amad faqasat qulubuhum. Fatola alaihimul amad, karena telah berlalu pada mereka masa yang sangat panjang, faqasat qulubuhum, sehingga hati mereka menjadi kasar ya, menjadi keras. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan mereka adalah fasik. Nah, jadi kita berlindung pada Allah, jangan sampai ya kita semua terjangkit oleh penyakit ahlul kitab ya. Karena ini penyakit berbahaya. Penyakit yang diwanti-wanti jangan sampai kita itu tertular. Tapi delalah ya, muslimin juga tidak terluput daripada penyakit ini. Sering berselisih ya. Kalau kita baca itu
bahwa ahlul kitab itu iftaroko ya. Firqahnya itu menjadi 72 ya. Wa anul hadamillah. Dan milah ini artinya umat Islam ini lebih banyak perpecahannya itu 73. Jadi tidak, nasibnya tidak jauh beda muslimin dengan ahlul kitab. Maka dalam ayat ini diingatkan. Cuman yang membedakannya itu ya, kalau ahlul kitab itu perpecahan mereka itu semuanya dalam kebatilan ya, nggak ada haknya. Tapi muslimin masih ada yang di jalan yang lurus. Di al-haqnya itu al-jamaah. Itulah ya jalannya para nabi yang selalu kita mohonkan ya dalam sholat tuh. Siratal mustaqim itu emang apa coba? Kan jalannya para nabi ya. Siratal ladina an'amta alaihim ya, yaitu jalannya orang-orang yang mendapat nikmat atas mereka ya. Tafsirnya itu surat An-Nisa ayat 69 ya. Mayyutila wa rasulah faulaika maladina an'am alaihim minan nabiyyin. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah nanti akan bersama orang-orang yang mendapat limpahan nikmat atas mereka, yaitu para nabiyin, wasiddiqin, wasuhada, wasolihin. Nah, jadi seperti itu. Dan ya, jalannya para nabi itu tidak selalu indah ya. Tadi telah disinggung Nabi Ayub alaihissalam gimana itu perjalanannya. Ada yang sakit ya. Nabi Yusuf gimana itu? Sebelum jadi raja di penjara dulu 7 tahun. Masya Allah ya. Makanya ulama-ulama yang konsisten itu suka mengalami itu di penjara ya. Itu jalannya para nabi ya. Seperti itu, enggak selalu indah. Jadi kalau kita mendapat kesusahan itulah ya, seperti itu romantikanya, enggak selalu indah. Bahkan banyak susahnya. Apalagi Rasulullah SAW masa Mekah itu, bagaimana itu perjuangannya itu. Seperti itu. Nabi Yahya dan Zakaria gimana coba itu? Beliau itu dimasukkan ke dalam batang kayu kemudian digergaji. Itulah jalan para nabi. Itu yang kita mohon itu. Dalam sholat itu yang kita mohon. Nah, jadi artinya sekali lagi ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan kita. Jadi kalau Allah menguji dengan satu ujian, pasti kita mampu itu untuk menanggungnya. Jadi seperti itu. Nah, itulah para ikhwan sekalian ya. Mudah-mudahan ya sekelumit ini bisa mengingatkan kita, bisa membangkitkan gairah kita dalam menjalankan syariat Allah ya. Dan kita senantiasa terus seperti ini ya, bersilaturahim, semangat terus dalam taklim, infaknya ya, sabar, saling mengunjungi kalau ada yang sakit ya. Jadi seperti itu. Jangan sebaliknya kita meniru atau seperti yang digambarkan dalam ayat ke-16 ini, yaitu nasibnya ahlul kitab. Hatinya menjadi keras. Jadi kita nggak peduli. Hobinya kita memvonis orang. Kita tidak objektif. Orang tidak objektif itu orang banyak berbuat baik, tapi begitu satu kali berbuat kesalahan, yang kita ingat kesalahannya aja gitu. Itu tidak objektif namanya. Itu subjektif namanya kalau begitu. Jadi seperti itu. Mari kita sama-sama ya tingkatkan ya kehusuan kita ini untuk menjadi lebih baik lagi ya pada hari-hari mendatang. Demikianlah para ikhwan sekalian ya, dapat sampai sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.